7 zikir mudah menjemput rizki. Namanya hidup, tak perlulah makan dan sebagainya, jemput rizki itu. Dengan 7 zikir ini, yang pertama apa zikirnya? Ini jangan lepas. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini adalah apa? Nasrul amalan. Iya, alhamdulillah. Amalan. Ya. Saya coba sekedar mengingatkan saja. Saya kutip dari tulisan seseorang yang luar biasa tulisan ini. Dan saya sering sampaikan. Di sini judulnya adalah 7 zikir mudah menjemput rizki. Silakan diamalin ini. 7 zikir mudah menjemput rizki. Namanya hidup, tak perlulah makan dan sebagainya, jemput rizki itu. Dengan 7 zikir ini, yang pertama apa zikirnya? Ini jangan lepas. Ya. Karena Allah perintahkan zikron kasiro, sebanyak-banyaknya zikir. Pertama, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ini di dalam hadis riwayat At-Tabrani, mudah-mudahan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jelas ini kalau diartikan. Kita manusia dhaif. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan, kalau Allah tidak memberikan daya, kita sulit cari rezeki. Kalau Allah tidak mudahkan rezeki kita, susah kita mendapatkannya. Ini pengakuan la haula wala quwata illa billah. Semuanya berkat pertolongan Allah, petunjuk Allah. Yang kedua, 7 zikir mudah menjemput rizki. Memperbanyak baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Pengesahan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Di dalam hadis Abu Nu'aim di sini dan Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi keamanan dari kefakiran,
dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Kita sendirian di alam kubur. Itu di dalam kubur itu banyak yang menyesali itu. Ya Allah, balikin ke dunia. Saking tak luar biasa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baca nih kemudian. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Usah banyak-banyak, yang penting istiqomahnya itu. Makanya sebagian ulama menyatakan istiqomah itu lebih baik ketimbang kita diberikan 1000 karomah. Karomah luar biasa. Istiqomah ini yang luar biasa lagi. Makanya orang kalau udah istiqomah, taraf waliullah itu, keadaan sibuk, keadaan lapang, istiqomah terus mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ya yang penting. Sehari 100, istiqomah terus. Itu lebih Allah sukai. Yang ketiga, kata penulis ini, mudah untuk menjemput rizki, perbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jelas ini hadisnya banyak. Orang yang istiqomah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dosa sebesar buih di lautan Allah akan ampuni. Di dalam hadis di sini, hadis riwayat Al-Mustaghfiri dalam Ad-Da'awat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari setiap kalimat itu seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, yang pahala tasbihnya diberikan untukmu. Orang yang istiqomah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan sampai lupa cari rizki. Untuk anak, sayang sama anak, lupa zikir. Sholat ditunda-tunda. Ada yang salah kalau begitu. Memang wajib cari nafkah untuk anak, untuk istri. Coba nomor satukan Allah. Ketika datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat dulu, zikirlah. Zikir sambil dagang, gak apa-apa. Muslim sejati, Allah di nomor satukan. Kadang orang lupa, kerjalah cari nafkah, ikut aturan bosnya, sholat ditunda-tunda. Yang keempat, agar mudah menjemput rizki, kata beliau, tulis ini, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas, terutama sekali di saat kita akan masuk rumah. Itu jangan sampai lupa itu amalan populer itu. Ya Pak Ji, Ustadz Andi pernah menyampaikan, setiap kita masuk rumah, jangan lupa mau masuk, mau pergi, jangan lupa di pintu itu mau keluar baca surat Al-Ikhlas. Kita pulang mau masuk ke rumah, baca dulu di depan pintu surat Al-Ikhlas. Dalam hadis At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan tersebut menghilangkan kefakiran dari penghuni rumahnya dan tetangganya. Asal apa? Istiqomah terus, jangan putus.
Allah kan kadang uji itu. Istiqomah nggak nih? Gitu kan abahku ini. Setahun biasa aja, sudah saya amalin terus. Baca surat Al-Ikhlas ketika mau masuk ke rumah. Nih, jadi amalan lah. Ringan kok. Sekali aja. Tapi istiqomah tadi. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan yang kelima. Kata beliau penulis ini, biar rezekinya mudah menjemput rezeki kita, perbanyak membaca suratul Waqiah. Populer lagi ini amalan ini. Sebenarnya udah tahu semua teorinya, prakteknya loh, buktikan. Istiqomah terus, jangan nyoba doang. Ya Bu, praktekkan. Membaca suratul Waqiah. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca suratul Waqiah setiap malam, apa kata beliau, maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup. Maksudnya apa? Praktekin. Coba praktekkan. Dan ini populer di Waqiah ini. Baca suratul Waqiah setiap malam, istiqomah. Malam lah, habis maghrib lah, pokoknya malam di sini. Yang keenam, kata beliau penulis ini, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali solawat dan mengangkatnya 10 derajat. Itu silakan gitu loh, praktekkan. Pokoknya amalan itu nggak lari dari segitu tuh. Solawat, tasbih, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Istiqomah baca suratul Waqiah. Kadang prakteknya yang berat, istiqomahnya yang berat. Yang terakhir, biar kita mudah menjemput rezeki kita, lazimkan membaca istighfar. Ini populer juga, ini ayat Quran juga sudah paten itu. Mengangkat istighfar, luar biasa istighfar. Saya sudah sampaikan itu. Ya Bang Udin, istighfar ini jangan ditinggalin, tolonglah. Kalau bisa wabil ashari yusaghfirun. Waktu sahur tuh baca tuh, bolak-balik saya pesan itu. Ya boleh enggak, Bu? Amalin. Waktu sahur perbanyak tuh Bu istighfar. Allah salut sama orang seperti itu. Sampai Allah mengangkat di dalam Quran itu, mengabadikan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa melazimkan beristighfar, niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Praktekkan, baca istighfar, Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Itu yang Quran ajari itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tabrani. Di samping kita zikir untuk diri kita sendiri,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbun nas illallah anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahan ini, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita zikir biar mudah rezeki, jangan lupa tengok tangga saudara, biar hidup kita manfaat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang dimasukkan kepada sama muslim. Kita bisa membahagiakan sama muslim, bisa membantu orang muslim. Jangan untuk kita saja, orang lain harus merasakan kebahagiaan kita. Cakep itu. Zikir iya, ingat tetangga ada yang susah kali, kita mampu bantu walaupun kecil. Ya Baji. Au taksifu anhu kurbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan kesusahan saudara kita sama muslim. Au taqdi anhu dainan, lunasi hutangnya kalau kita mampu. Au tadrudu anhu ju'an, hilangkan kelaparan. Cakep itu. Sosialnya dapat, zikir kita untuk diri kita pun dapat. Luar biasa digabung itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.